Saat itu Cheng Yao pun pergi ke gudang untuk beristirahat karena ia berpikir tidak akan ada orang yang akan masuk ke ruangan tersebut. Lalu setelah Cheng Yao selesai menyiapkan tempat tidur, ia malah kembali menemukan benda yang menyeramkan, namun Cheng Yao tetap bisa tertidur lelap. Sementara itu Qian malah tidak bisa tertidur karena insomnianya kembali kambuh. Di sisi lain Cheng Yao bermimpi buruk, hal tersebut membuatnya keluar dari ruangan itu, tetapi tiba-tiba saja Qian malah ada di sana. Mengetahui kedatangan Qian membuat Cheng Yao terus berusaha untuk bersembunyi. Setelah keadaan terasa aman, Cheng Yao pun kembali untuk beristirahat. Keesokan harinya Cheng Yao bersama rekan kerja yang lain sudah mulai bekerja, namun Bao menegur Cheng Yao karena melihat wajah Cheng Yao yang pucat karena kekurangan istirahat. Hal itu membuat mereka membicarakan Qian yang sangat disiplin dan ketat kepada asistennya, tetapi tak berselang lama Qian pun ada di sana. Kedatangannya benar-benar membuat mereka semua terkejut. Lalu Cheng Yao segera menutupi mata pandanya. Tan Ying juga ada di sana untuk memperbaiki make up. Setelah selesai, Cheng Yao dan Qian malah berbarengan keluar dari toilet. Qian pun meminta Cheng Yao untuk segera masuk ke ruang rapat. Kali ini mereka mendapati kasus yang begitu besar, tetapi karena Cheng Yao masih belum berpengalaman, akhirnya ia tidak mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Bahkan Qian malah dengan entengnya merendahkan kemampuan Cheng Yao. Qian juga tidak segan ingin memecat Cheng Yao jika selama 1 bulan ia tidak memperlihatkan perkembangannya. Dan di hari berikutnya Cheng Yao terbangun karena mendengar suara seseorang. Hal itu membuatnya bergegas bersiap-siap untuk bekerja walaupun jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Tak disangka ternyata orang yang ada di perusahaan adalah Qian. Hal tersebut membuat Cheng Yao berakting agar Qian tidak mencurigainya tinggal di perusahaan. Cheng Yao juga sempat mengatakan jika lingkaran hitam di mata Qian sudah sangat terlihat jelas karena ia terus bekerja sepanjang malam. Hal itu membuat Qian baru menyadari dan ia langsung memakai kacamata hitam untuk menutupi lingkaran hitam yang ada di matanya. Kemudian Cheng Yao terus saja mengambil hati Qian, tetapi usaha Cheng Yao tidak membuahkan hasil sama sekali. Lalu Cheng Yao kembali bekerja dengan rekan yang lain. Tak berselang lama Wu Jun yang juga seorang pengacara juga ada di sana. Ia pun sangat memuji kecantikan Cheng Yao sebelum akhirnya Wu Jun pergi menemui Qian. Dan di malam hari Cheng Yao terus menunggu Qian pergi dari perusahaan, tetapi Qian malah tidak kunjung pergi, bahkan Qian juga tidak terlihat mengantuk sama sekali. Sementara Cheng Yao terus berharap Qian segera pergi agar ia bisa beristirahat. Melihat Cheng Yao yang sudah kelelahan membuat Qian bergegas meninggalkan perusahaan. Kepergian Qian tersebut langsung dimanfaatkan Cheng Yao untuk segera tidur, tetapi di pertengahan malam Qian malah kembali ke perusahaan. Saat itu akhirnya Qian mengetahui jika selama beberapa hari ini Cheng Yao tinggal di perusahaan. Hal tersebut membuat Qian langsung membangunkan asistennya tersebut. Kedatangan Qian benar-benar membuat Cheng Yao sangat terkejut. Cheng Yao pun berusaha menjelaskan semuanya pada Qian. Beruntung Qian mengizinkan Cheng Yao untuk tetap tinggal di sana selama beberapa hari sampai ia menemukan tempat tinggal yang baru. Tak hanya itu, Qian pun ingin tahu bagaimana caranya Cheng Yao bisa tertidur di tempat tersebut. Dan jawaban Cheng Yao hanya sederhana sampai membuat Qian tidak mempercayainya. Lalu Cheng Yao kembali terbangun karena mendengar suara hujan turun. Hal tersebut membuat ia bersemangat untuk mulai bekerja. Ia juga sarapan pagi dengan masakan yang dibuatnya, bahkan ketika Cheng Yao sedang menghafal pasal hukum Qian malah sudah berada tepat di belakangnya. Qian pun merasa heran sebab Cheng Yao begitu bahagia hanya karena menghafal pasal. Melihat Qian yang sedang bekerja keras membuat Cheng Yao semakin mengaguminya. Cheng Yao juga membuatkan kopi untuk Qian, tetapi kebaikan Cheng Yao malah tidak diterima dengan baik oleh Qian. Hal itu pun tidak membuat Cheng Yao merasa sedih sebab Cheng Yao sedang ingin berjuang untuk mendapatkan tugas dari Qian. Dan di hari itu Cheng Yao berhasil mendapatkan tugas pertamanya menggantikan Bao yang kakinya cedera karena terjatuh. Hal tersebut benar-benar membuat Cheng Yao sangat bahagia walaupun ia tidak mendapatkan imbalan apapun, bahkan Cheng Yao harus melewati hujan yang begitu lebat. Di malam hari Cheng Yao kembali ke perusahaan dengan tubuhnya yang basah karena hujan, namun ia malah mendapati listrik dan air di perusahaan padam. Akhirnya Cheng Yao meminta bantuan Qian untuk memperbaiki kerusakan itu, tetapi Qian malah tega menolak permintaan Cheng Yao, padahal Cheng Yao juga sempat ingin menumpang mobil Qian untuk pergi ke hotel. Lalu ketika Qian ingin masuk ke mobil ia baru merasa kasihan pada Cheng Yao,
Akhirnya ia kembali menemui Cheng Yao dan ia juga mengizinkan Cheng Yao untuk membersihkan diri di kamar mandi rumahnya. Setelah selesai membersihkan diri, Cheng Yao berinisiatif memasakkan makanan untuk Qian sebagai tanda terima kasih. Awalnya kebisingan Cheng Yao memasak membuat Qian tidak bisa tertidur, namun saat Cheng Yao bernyanyi Qian malah tertidur pula sampai di pagi hari. Hal itu pun membuat Qian merasa heran dan tidak menyangka sama sekali.